Begitu kita tes di sana segala macam, kita foto-foto segala biasa lah yang namanya anak Indo di US nyewa motor, kita pengen foto-foto sama-sama lah. Vero ini swap meet, tapi ya senahan-nahannya gue tetap aja ada. Sekarang kita siap-siap mau balik dari Born Free. Pasang dulu telepon di sini untuk GPS. Those four are yours. Oke, jadi ini kelanjutan dari Bor ketemu sama Yanif di acara Swap Meet. Akhirnya kita, Bor ngajak kita untuk ketemu di workshopnya Yanif di Melrose. And Rob comes back and he's like, man, we gotta get rid of it. So we got rid of it. Akhirnya kita sampai di power plant di tempat Yanif. Jadi itu nyampe tempat Yanif, emang tuh bengkel tongkrongan banget deh. Rame gitu, ada orang-orang nongkrong. Dan nggak cuma warlock, tapi ada juga tamu dari Jepang. Masuk ke dalam, ke bengkelnya, ngeliat tuh motor-motor kerjaannya Yanif. Ada Penhead, ada Ironhead, ada KH, juga cakep banget tuh KH-nya. Sama ada satu projectnya Yanif, yaitu FXR, tapi mau diacak-acak sama dia, mau dicop sama dia katanya. Seru sih, something new dari Yanif. We were talking about the highlights of this bike, and I think the highlights is going to be that I cut this frame, completely trimmed down. As you can see, this side's almost done, where the struts are completely removed. We added our own struts. This is an old chopper fender that I've had for years. I've been saving it. It's got these flames here. I don't know if I'm going to run flames on this bike. And I'm also running these vintage shocks. These are old works. They were made in the 80s. They're cast aluminum. I don't know if they're even going to work, but we're going to figure it out. We're going to try to change the springs to make this bike really kind of ride good. Yanif yang dulunya specialize-nya itu nge-build chopper. Dan emang rata-rata tuh rangkanya rigid, mesinnya mesin tua, mesin klasik, knucklehead, penhead, shovelhead, dan lain-lain gitu. Akhirnya sempat beralih ke FXR karena FXR itu buat dia itu hot rod. Right now we're working on the seat pan. Something kind of like a Cobra chopper seat, but for an FXR. It's another idea I was telling you, I can't really draw it and see. We met at the Long Beach swap meet on Sunday. By coincidence, we kind of ran into each other, and the idea of this bike was just coming together. So I'm there looking for parts still. I still don't know if I'm married to this whole idea, but basically got invited to a new show, up-and-coming show. It's called the Virginia City Roundup. And it's in Virginia City, but it's not in Virginia. It's here
close to California. It's like Nevada area. So basically, they're like, we're picking 5 builders, I think, from FXR. I think it's 5 FXR builders and 5 chopper builders, and they put me in the FXR category, which I was like, God, it's like every year, it's always an FXR. I'm waiting for like someone to say, build a chopper, because I love choppers, and that's where I started, this whole career. Seperti yang gue bilang tadi, ini bengkel tuh emang tempat nongkrong banget deh. Tiba-tiba datang loh seorang sosok legendaris, Steve Caballero. Asli nongkrong di situ. He's happy. Yeah. His boy went full naked and just jumped in the ocean. It's like kind of like what I would do if I was in Bali. So like. Ada datangnya Steve Caballero. Steve Caballero tuh gue pernah ketemu di Jepang, gue pernah ketemu di Jogja, gue pernah ketemu di kemarin pas di Born Free pun gue sempat ketemu gitu, gue sempat selfie sama dia malahan. Terus begitu kemarin ketemu lagi, gue bilang, ya elah ngapain gue di Born Free selfie gitu, padahal gue di sini bisa ketemu. The photo that you got, my photo looks like you guys. I'll send it to you later. But I ran into that photo that I forgot. You totally was in it. Itu Steve Caballero janjian sama lo? Ya enggak. Lah, gue nggak tahu. Gue kirain janjian sama lo, sama si Jepang tadi gitu. Enggak, bilang, oh lo nggak satu grup semuanya nih. Si Hanif tuh suka kebingungan gitu sama kebanyakan tamu gitu. Jadi kan dia juga nggak enak nanya sama Steve Caballero, lo nggak ngapain kesini gitu. Kan Steve Caballero-nya mau nongkrong di situ gitu. Lagi-lagi nih, Mas Juju tuh mungkin ya karena lagi fokus banget sama apa yang dia suka. Jadi hatinya, matanya itu lagi gampang tertuju kepada apa yang dia mau. Ada. You just ask it. Which bike did that come off? From my bike? Gue tuh sebenarnya dari awal datang udah ngeker tuh. Ada spakboard tuh di atas gitu. Cuman antar lah, toh juga kemarin di swapmeet gue udah dapet gitu. Gue iseng dan nanya. Ya nih, sorry deh. Itu spakboard dijual nggak sih? Is that something for sale? Gitu kan. Yang mana? Tuh spakboard. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Bentar. Gue cek dulu. Ternyata benar, ada satu lagi putih. Oke, ya udah. Gue jual deh. Berapa duit? Gini deh. Kalau lu bisa ambil tuh di atas lemari, itu buat lu. Okay. Oh, that's all 10 bucks. Look, he's got the scalp. Oh, that's it. Yeah. Merry Christmas. Thank you very much. Thank you very much. Don't put it on the internet because the owner's gonna be like, Alhamdulillah, ada bangkunya udah di bawah, gue tinggal bener-bener naik ke atas bangku, ambil gitu. Udah, dikasih. no, that's not. Fender free. Photo tax. Next time go to Jakarta. 30% tax rate. Perjalanan ke Azusa yang sebelumnya emang gue udah chat-chatan sama istrinya Sinya, Ayu, kalau kita mau mampir nih. Dia bilang gue mau ngajak teman-teman ke sana mampir. Ada nggak? Yang paling penting itu. Menurut gue sih itu workshop udah kayak benda seni semua ya. Jadi gue tuh ngelihat ke situ masuk ke dalam, kalau motornya udahlah nggak usah ditanya, dia motornya memang ya keren, tapi ya gue juga nggak terlalu ngerti sebenarnya dengan style apa yang dia bikin itu. Mungkin Bor udah ngejelasin pasti lebih detail lah. Netherlands, they make fan head, Oh, okay. cylinder head, but one installer, so it's like the Edelbrock cylinder head Evo. Really? Iya. One installer, but you have to modify your frame ya with the aftermarket frame. Oh, okay. Dan emang pas kita nyampe juga dia lagi nyiapin knuckle headnya lagi.
Yang kali ini dia pakai karburatornya 2. Yang beda itu sama ada beberapa di kaki-kaki yang dia upgrade lagi. Karena emang buat Bonneville itu untuk mecahin rekor yang di upgrade itu hampir semuanya gitu. Now I'm taking 1946 knucklehead for Bonneville, and this time I put the twin carburetor, Linkart carburetor 74B, and a little bit higher compression pistons and electric ignition system. So hopefully those things are working for getting my personal record. Selain motor Bonneville-nya, ada juga motor Cannonball Run-nya dia tuh yang buat dia cross country. Yang dia pakai itu dari ujung ke ujungnya Amerika sih. 1915, so 107, 6, 2 or No, I mean that guy. that guy, I don't know. Motor Indian tahun 1915 atau tahun 1916. I took this guy cross country 6 times already, and the next one is the 7th. My cross country bike, this one, same bike. Dan pakai petanya lucu banget tuh di dalam kotak, ada kaca, dalam itu ada kertas bisa digulung gitu. Nanti kemana nih masuk jalan-jalannya. Itu juga kayaknya sehat banget sih. Maybe 5,000. This is important. Yeah, Element this is a regulation. Yeah, or regulation. Yeah, Satu lagi yang paling menarik buat gue adalah yeah. Actually, we pemadam api warna merah. Gue bilang dari semua ini yang paling modern adalah ini nih, gue bilang pemadam api. Terus dia bilang that's the most important untuk kendaraan di Los Angeles atau kendaraan dimanapun. Ngobrol-ngobrol, terus kita diajak ke lantai 2-nya gitu. Di lantai 2-nya itu emang gokil sih. Isinya sih barang-barangnya pol-pol banget. Terutama kalau doyan vintage ya. Gua sebagai penyuka barang-barang vintage sih ternganga-nganga di situ. Yang gue cuman amazing adalah melihat penataan semua barang-barang itu seperti terkurasi dengan benar gitu, dirapihin sampai gue foto-foto, saking gue amaze-nya. Dan gue melihat dengan space segede gitu, semua tools tuh tertata dengan rapih dan berfungsi dengan baik gitu. Dan semua gue pikir nggak kepake, ternyata dipakai semuanya. Tapi emang kelihatan banget sih ya kalau si itu emang mendedikasikan hidupnya buat motor dan keseniannya di permotoran itu. Kalau yang matanya tajam sih bisa lihat ada benda-benda yang berbeda di belakang itu. Contohnya temen gue Juju gitu, dia bisa lihat gitu kalau di antara barang-barang itu bisa ada pelek gitu. Tiba-tiba gue melihat ada satu benda yang tumpukan di tempat gelap gitu. Gue ngeliat kayaknya itu deh. Pelek yang mana? Yang itu sebelahnya. Ya deh, kita bawa dulu ke bawah. Ke bawah. Nice stairs. 18 palang 7. Ini bener nih, yang lu cari. Iya bener, ring 18 palang 7. Ya udah buat lu aja. Gila lu. Pecah banget gue. Pecah banget. Oke. Dalam foto itu Bang.
send me picture after. Gue bahkan udah nggak inget punya pelek ini dan gue nggak pakai, ya udah buat Thank you very much. gila pol motor aing pol. Wah, it's been a while. Yeah, I'm happy to make him happy. So it's a good thing. And he must pay my beer in the Indonesia someday. Nah, begitu udah selesai semua tuh, udah pada mau balik, gue bilang sama Ayu, lihat nih ada foto nih. Lo masih ingat nggak? Kita foto 2017 di Bonneville. Terus dia lihat semua, gila, gue masih kurus, semua rambut kita belum pada putih-putih, Sinya juga masih ada rambutnya, Ayu juga masih lebih segar, semua masih lebih muda, bayangin. Sekarang begitu, gue bilang, kita ulang yuk. Kita ulang setelah 4 tahun. Oke. Nice. Nice, thank you. Nah, sampai sini gue diajak Bor untuk datang ke tempatnya Yosi. Kita akhirnya sampai di daerah Gardena di California, masih tempatnya Yosi, garage company yang baru. Jadi Yosi sebelum pandemi pindah, baru lagi proses pindahan. Jadi bukan karena pindah karena pandemi. What's up with the Inglewood? Why you moved here? Oh, I got 10 years lease over. They jacked the price double. Rent. Oh, that's not cool. That's why I go, okay. Yeah. Kenapa kita mampirin? Karena kita juga selain mau say hi, kita mau lihat tempat barunya. Karena dia pindah nih. Terakhir kita ke tempat Yoshi tuh di Inglewood. Gede banget tempatnya. Nah, kita mau lihat nih tempat barunya. Ternyata pas kita nyampe nggak segede di Inglewood. Dulu tempatnya Yosi padahal rapi banget ya. Rapi, tertata, enak, udah kayak museum gitu. Gue datang tuh udah kayak barang seni semua dan bisa kita beli. Sekarang dia lebih ke custom motor. Dia nggak mau jualan, dia jualan parts ada tapi lebih sedikit karena nggak kayak zaman dulu. Jadi lebih ke custom motor, servis motor, dan menurut dia servis motor itu lebih menguntungkan daripada custom motor. Karena kalau custom motor itu waktunya lama, terus dia nggak bisa ngitung working hours. Find a good spot, and then it's about quarter size building, but I want to take it, and then I move everything. Take about 4 months to move, everything in a container, and then pallets, and then forklift, and a lot of work, Lawas. Lorenzo Lawas. Lorenzo Lawas, iya benar. Sebenarnya tontonan yang menarik banget buat gua. Tanpa harus benar-benar ngelihat tempat baru. Gimana caranya barang-barang Yosi yang tadinya di Inglewood itu segitu rapih dan tertata semuanya barang-barangnya. Ini sekarang pindah ke tempat baru, lokasi baru yang pindahannya sih kayaknya ribet ya, lama waktunya. Ini aja udah 2,5 tahun lalu kita datang, tadi dia masih lagi beres-beres gitu. Jadi bisa tiba-tiba di belakang ada penhead yang kayaknya bakal jadi motor gila nih, tapi ya masih ketutupan sama motor apalah. Tiba-tiba ada motor Kawasaki yang pakai makna charger gitu. Sampai ke pojok-pojok gue habis dari toilet tadi gue lihat mainan
top fuel dragsternya Vance and Hines Harley yang ban depan sama disc brake depannya aja dicopot sama dia, nggak tahu karena pindahan lepas apa. Cuma buat gue tuh menarik banget buat lihat-lihat kegiatannya Yoshi aja deh. Oh Yoshi pindah, lihat dong. Mainannya juga lagi dibongkar. Motor dragnya disc brake-nya juga lagi dibongkar nih gara-gara pindahan kayaknya. Karena gua sebelumnya udah pernah ke tempat Yoshi dan di situ banyak banget barang-barang goib. Meskipun pada saat itu gua tahu gua udah dapet hal-hal yang gua cari dan bahkan secara kebetulan dapet tambahan-tambahan, tapi yang namanya gue ya tetap nih gua memisahkan diri dari teman-teman. Meskipun dalam hati gua udah cukup sambil ngeliat dompet, cukup tipis nih udah nih, tapi tetap gue jalan. Tempat baru ini masih belum ketahuan nih di mana-mananya. Dulu ada tempat lama, ada kayak section apparel, section vintage, terus ada section velg, ada motor, ada Vespa gitu. Sekarang karena tempat baru jadi berubah semua layoutnya, jadi kita digest dulu aja pelan-pelan. Siapa tahu nemu harta karun lagi, meskipun dogu udah tipis banget nih. Dan ada beberapa items yang, aduh, ada lagi itu di situ. Udah Ju, jangan, nggak usah, cukup. Lihat barang lagi, ya Allah, ada ginian lagi. Udah Ju, cukup. Dalam hati gitu ngerel terus. Tapi ya, itu mungkin salah satu hal yang paling susah dalam hidup ini, yaitu melawan diri sendiri. Sakit deh. Kemarin kan buat belakang ya, dari sininya ya. Terus juga ada yang buat depan. Kacau ya? Kacau bos. Goyang saya. Ntar dulu napas dulu. Nah, akhirnya kita sampai di salah satu kegiatan yang emang udah ditunggu-tunggu dan direncanain dari Jakarta, yaitu pergi ke El Capitan di Santa Barbara buat ngerasain glamping. Persiapan di motor, biasa gue pasang GPS untuk petunjuk jalan, pasang semua saddlebag gue periksa lagi, barang gue periksa lagi, dan yang nggak lupa adalah bawa minum dan pakai sunblock. Berangkat tuh lewat Pacific Coast Highway, gokil itu pemandangannya. Sebelah kiri kita pantai sepanjang jalan gitu, hampir sepanjang jalan lah gitu. Jalanan masih panjang, kita lewatin Pacific Coast Highway. Keren sih tuh. Emang karena masih pagi, jadi tuh mungkin masih angin dari laut. Sampai pas kerennya pas udah lewatin jalanan yang pinggir pantai banget, terus bukannya jadi lebih adem, malah langsung tiba-tiba terang, panas.
arah Santa Barbara ada daerah yang namanya Oxnard. Di situ tuh kita mampir ke museum namanya Mullins Museum di Oxnard. Nah, gue bilang pecah begitu nonton museum. Begitu masuk museum, gue ngelihat mobil udah kayak di display diecast 1.18, tapi ini 1:1 all the way sampai belakang. Lagi-lagi ya, gue di situ melihat keseriusan seorang kolektor, keseriusan orang mengkoleksi dan mengkurasi barang-barangnya. Lihat nih, hasil restorasi, nggak kulit jeruk. Gila nih. Dan di clear coat. Kalau ada orang bilang di atas langit masih ada langit, ini dia nih, di atas langitnya nih, ada lagi langitnya, gila. Ini buat gua nih sesuatu lagi-lagi pengetahuan baru nih, karena di dalam Moulin Automotive Museum itu isinya adalah mobil-mobil Prancis. Udah alam lain sih, ada Citroen, nggak ada bannya, depan belakang, terus kayak terbang gitu. Dan itu emang ada fondasinya, kayak piagam gitu, kayak piala gitu, tapi gede. Mobilnya tuh kayak lagi terbang gitu, dan kita bisa lihat bawahnya gitu. Emang namanya itu emang kayak roket jadinya gitu, merah lagi warnanya, tus lagi begitu. Gue cuma ngeliat ada satu dinding, terus kok videonya mobil warnanya bukan patina lagi. Ini karat plastik udah bener-bener ijo-ijo, kuning-kuning dan segala macam. Gue baca ini segala macam, ternyata itu mobil diangkat dari dasar air. Ada Citroen SM yang mesinnya Maserati, itu biasanya gue cuma lihat di internet. Ini sekarang gue bisa lihat langsung. In order to create this high performance, Citroen purchased Maserati in 1968. Jadi ini mesinnya Maserati, Citroen SM. Yang lihat Bugatti apalagi yang Type 64 kalau nggak salah, tahun 39. Itu lagi dihidupkan kembali gitu, karena dia sebenarnya bikin cuma satu apa, terus rangkanya cuma ada berapa lah, ya gitulah, bisa baca sendiri kalau nanti ke museumnya, karena lo benar-benar mesti lihat langsung seberapa hebat craftsmanship-nya gitu. Dan mobil itu udah ditempelin nih di rangkanya, semua rangkanya, bodinya itu bahan buat aviator. Di situ ada keterangannya sih, dan emang masih mentah ya, masih warna alloy gitu. Pilih sekalian aja, kan di atas langit ada langit. Gue ya Type 64 aja deh gitu, karena yang udah jadi yang mulus-mulus juga keren-keren juga sih. Cuman yang ini selalu menyita perhatian gue. Bugatti itu sekeluarga itu udah kayak seniman, karena istrinya, anaknya yang perempuan, ya itu ngelukis, bikin mebel dan segala macam. Gue bilang sih work of art lah, dari mulai mobil sampai ke furniture dan jewelry-nya. Thank you for visiting. Thank you. Thank you. It's a live museum, so there'll be new stuff next month. Kelar dari Moulin lanjut deh tuh perjalanan ke El Capitan, glamping, keren. Kita mau jalan lagi, habis ngeset sistem. Sekarang kita menuju Santa Barbara, tapi sebelum situ kita mau cari tempat yang bagus dulu, mau lihat pemandangan. Perjalanannya lagi-lagi
konstan lagi, gigi 5 lagi, pol lagi gitu. Nggak pol sebenarnya, itu mah rata-rata 60 lari 55 sampai 70 miles per hour di Amerika tuh kayak normal gitu. Sementara kita ada gigi 5 gitu, wah gitu asik. Pemandangannya kiri. Gokil, nggak berani. Tapi. Setelah perjalanan yang nanjak dan tikungan-tikungan, keren sih jalanannya, keren banget. Dan pas nyampe tempatnya di El Capitan juga, wow, gila ini kayak di hutan sih, emang di hutan sebenarnya gitu. Gila pemandangannya spektakuler. Kita juga tempatnya asik gitu, kayak bukan cabin ya, namanya yurt kalau nggak salah tuh. Jadi bulat gitu, isinya bisa buat 3 orang. Depannya tuh kayak bukit, pepohonan, bener-bener alam bebas gitu. Gue udah kebayang sih spot-spotnya. Ini tempat bakar apinya, wah ntar malam barbekyuan nih, itu udah bawa daging segala macem. Ya langsung lah kita siap-siap untuk mulai bikin api juga. Seru juga sih waktu bikin api. Lagi-lagi, gue tuh paling seneng ngeliatin api ya. Jadi ya Indonesia banget lah. Ngeliatin api dinyalain, gue kipasin. Ada daging, ada daging sapi, ada kentang dan lain-lainnya lah. Apanya. Serunya makin malam makin seru. Dan buat gue yang terpecah adalah pada saat kita bakar marshmallow. Indonesia banget nih kita. Api diliatin rame-rame. Bisa nggak ya? Di tempat lautnya. Udah tua-tua masih bakar marshmallow, seneng loh. Ternyata marshmallow segitu bikin senyum loh. Senyum. Gua, Mas Juju, Mas Vero tuh bakar marshmallow selalu diingetin, jangan sampai marshmallow antara anget, panas, sama pas dimakan. Masuk. Ah, iya. Dingin banget ini, gila. Hafal dulu. Hafal dulu. Lagi ngeringin rambut. Udah rapi dong. Sambil
mikirin kerjaan Jakarta nih. Kasur ini menjadi saksi balapan tadi malam. Antara VX dan Big Block dan Emi. Paginya siap-siap balik deh tuh ya, kita beres segala macem, cabutlah kita menuju LA. 180 km perjalanan lagi lah gitu menuju LA. Iya. Ngiket gitu capek. Tapi sebelum ke LA, kalau berangkat kita mampir ke Mulin. Begitu pulang ini dari El Capitan ke LA, kita mampir ke Solvang. Baru habis ride gitu dari gunung masuk ke kota, dan ke arah situ juga mungkin ketinggiannya atau gimana ya, ada satu daerah namanya Saint Ines, itu juga kiri kanan banyak perkebunan gitu, langitnya juga bersih banget, banyak pohon-pohon. Tiba-tiba masuk ke kota, terus ada kincir anginnya, dan emang bentuk bangunannya ini kayak di mana sih gitu. Asik banget Solvang, gila. Tiba-tiba lo begitu kita nyampe di kotanya Solvang gitu tuh kayak berada, kayak nggak di Amerika, tapi kayak di Denmark. Tiba-tiba ada rumah dengan kincir angin, terus bangunannya juga nggak kayak bangunan di Amerika, bener-bener kayak masuk ke dunia lain gitu. Dari Solvang kita menuju Los Angeles. Sebelum menuju Los Angeles kita diajak sama teman kita untuk ke The Sunset namanya. Kali ini udah agak sore, masih terang, pantai tuh kelihatan sepanjang kita ngegas. Di kanan tuh pantai aja, kiri tuh tebing, bukit-bukit. Pas banget begitu balik lagi nyampe ke LA itu kita finishnya di The Sunset, ditemani oleh benar-benar sunset yang bulat banget, orange gitu kayak di film-film. Tapi ini kita ngeliat langsung, gila mataharinya gede banget gitu, tapi nggak panas, dingin, motoran gitu, kayak wah gila lincah banget nih, gila Pol.
alhamdulillah nih, gue bisa berangkat lagi ke US. Dan gue senang banget bisa datang ke acara hot rod, gue bisa datang ke acara Born Free, gue bisa datang ke acara camping dan visit beberapa teman-teman yang ada di LA gitu ya. Hi Bobby. Hey, how you doing? Pol sih perjalanan Amerika kali ini, kalau buat gue pribadi banyak banget dinamikanya. Harus yang ke LA tapi mendarat di Hawaii dulu lah, sehari semalam nginep gitu. Pengalaman tak terlupakan sih buat gue sih. Gue yakin banget gue bakal kangen-kangen sama semua yang udah terjadi selama trip ini sih. Karena seru ini tuh benar-benar continuity. Terus-terusan kita gas, motoran. Gak berasa banget, kita tuh udah jalan, udah nempuh jarak yang udah cukup jauh sebenarnya. Kesana kesini, cuma dalam waktu beberapa hari gitu. Kayak waktu ke Pomona gitu. Hari gua itu dibombardir oleh custom culture-an gitu. Terus ketemu sama builder-builder di sini yang alhamdulillah banget, gue juga dapat banyak barang-barang goib dikasih pula gitu, pelek lah, fender lah, gokil. Kalau boleh gue summarize, perjalanan kali ini adalah perjalanan yang beyond sih buat gue. Menurut gue, kita sebagai orang Indonesia sangat beruntung banget bisa melihat konsistensi, itu penting banget. Ini menjadi suatu pengalaman yang sangat keren, sangat bermanfaat dan sangat bermakna buat gue. Thanks to Garage Life. Dan dengan Garage Life, gue bisa tahu tempat-tempat ini dan bisa share experience gue ke teman-teman yang nonton. Mungkin mau coba ngerasain experience juga, go for it. Lovely banget nih. Yang bikin motornya juga kayak walaupun lagi diem, lagi diparkirnya udah kenceng nih motor nih, gitu. Hari ini gue pengecetan mobil Karmann Ghia Cabrio, dari pemilik bilang mobil ini agak miring. Ternyata begitu kita sampai bengkel harus kita kerok semua. Selamat pagi. Hari ini gue lagi ada di Spark di acara Indonesia Mini Day yang ketiga. Banyak banget refreshment, gila mobilnya cakep-cakep banget, asli.